Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dika dalam segmen Kismis, kisah misteri. Kali ini aku ingin membawakan salah satu pengalaman mistis yang dialami oleh Nina, yaitu bertemu hantu kepala buntung. Namun ada baiknya sebelum cerita ini kita mulai, kita berdoa karena kejadian ini bisa saja terjadi kepada kita semua. Hantu kepala buntung merupakan salah satu sosok hantu yang begitu fenomenal di Indonesia. Begitu banyak sejarah, kisah, ataupun mitos yang berkaitan dengan sosok tersebut. Salah satunya adalah kisah yang dialami oleh saudara Nina. Nina adalah salah seorang karyawati pabrik sepatu yang ada di kota Tangerang, di mana pola bekerja shift siang maupun shift malam itu adalah hal yang lumrah terjadi di sana. Di tanggal 26 Agustus, Nina yang pada saat itu kebetulan sedang bekerja malam, ia pun melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dan tepat jam 12 malam, waktu pulang bekerja pun telah tiba. Nina pun segera berkemas-kemas untuk mempersiapkan dirinya kembali ke rumah. Setelah semua selesai, Nina pun berangkat kembali ke rumah. Kini ia dalam perjalanan menuju ke rumah. Tidak ada hal aneh yang ia rasakan. Semua masih seperti biasa. Masih tampak keramaian kota yang begitu jelas, dan begitu banyaknya hilir mudik kesibukan kota pada jam malam masih terasa di sana. Karena lelah yang sudah menggerogoti tubuhnya, Nina pun merasa ingin segera cepat sampai ke rumah. Dan pada akhirnya ia memilih jalan pintas, yaitu memilih melewati sebuah gang yang begitu sepi pada malam itu. Dan disinilah mulai terasa ada keanehan yang terjadi pada saat itu. Nina tetap acuh akan hal tersebut. Ia hanya fokus mengendarai kendaraannya untuk cepat sampai ke rumah. Akan tetapi, tepat di ujung gang, Nina terkejut karena gang tersebut berbatasan dengan salah satu TPU yang ada di kota Tangerang. Nina masih saja berpikir positif dan segera fokus untuk mengendarai kendaraannya, di mana pada saat itu ada juga beberapa pemuda yang masih nongkrong di salah satu gardu yang ada di sana, membuat merasa hati Nina sedikit tenang. Pada saat Nina hampir melewati para pemuda tersebut, Nina dikejutkan oleh adanya penampakan sosok kuntilanak yang pada saat itu sedang asik nongkrong di atas salah satu pohon yang ada di sana. Namun, ada yang aneh, di mana para pemuda tersebut seakan tidak menyadari kehadiran sosok tersebut. Nina pun segera melajukan kendaraannya, berharap cepat melewati penampakan yang ada di sana. Dengan hati yang was-was, Nina masih saja melaju pada malam itu. Dan tepat di ujung TPU, ia merasakan kalau sepeda motornya menabrak sesuatu. Ia pun lalu menghentikan laju kendaraannya. Sontak ia langsung turun dan mengecek sekitar apa yang barusan ia tabrak. Ia melihat sekeliling, namun tidak ada sesuatu yang ada di sana. Ia pun masih terheran-heran. Namun jelas dalam benak pikirannya, ia merasakan bahwa ia telah menabrak sesuatu tadi. Suasana yang begitu mencekam ditambah hembusan angin yang begitu pelan meniup tubuhnya membuat Nina sangat ketakutan pada saat itu. Dan ia menyaksikan ada sosok yang muncul di balik pohon beringin tua tersebut. Sosok yang begitu menyeramkan tersebut
kini benar-benar nyata ada di hadapan Nina. Dengan penampakan yang begitu jelas tergambar di kedua bola matanya, Nina melihat di mana sosok hitam berbadan tegap itu menenteng kepalanya. Dan Nina langsung terkejut pada saat itu. Nina pun mencoba untuk meminta tolong sebisanya. Namun ada yang aneh, seakan mulutnya terkunci, tak satu patah kata pun yang bisa ia keluarkan. Nina pun hanya bisa lemas melihat penampakan tersebut. Dengan keadaan yang begitu lemas dan tidak berdaya, Nina hanya bisa menyaksikan sosok itu kian mendekat ke arah Nina. Pada saat sosok tersebut memiliki jarak yang begitu dekat dengan Nina, sosok tersebut langsung saja melempar kepala yang ia tenteng sedari tadi. Kejadian itu sontak membuat Nina lemas sejadi-jadinya. Ia pun langsung terduduk tak berdaya di samping sepeda motornya. Nampak jelas kepala itu ada di dekat kakinya. Ia pun hanya bisa mencoba melafalkan semua bacaan doa yang ia ingat pada saat itu. Setelah melafalkan beberapa bacaan ayat doa yang ia bisa, tiba-tiba saja mata Nina yang tadinya tidak mau tertutup kini perlahan mulai tertutup. Ia pun terus saja mencoba melafalkan semua doa yang ia bisa. Entah berapa lama keadaan tersebut terjadi, sampai ia dikejutkan oleh seseorang yang menepuk bahunya pada malam itu. Nina yang sangat ketakutan pada malam itu langsung saja berteriak sejadi-jadinya. Entah apa yang membuat mulutnya yang tadinya terkunci kini bisa mengeluarkan suara. Dan yang ia paling takuti, kalau sosok itu ternyata yang telah menepuk pundaknya sedari tadi. Namun sosok yang menepuk pundak Nina itu pun tiba-tiba berkata, "Mbak, mbak, sadar mbak, ada apa mbak? Kenapa duduk di sini malam-malam mbak?" Nina yang mendengar perkataan tersebut masih saja tidak percaya kalau itu adalah manusia. Ia masih menyangka itu adalah tipu muslihat dari setan kepala buntung. Ia pun langsung berteriak, "Setan, setan, setan, setan kepala buntung!" Di tengah teriakan Nina, orang yang menepuk pundak Nina tersebut pun lalu berbicara, "Mbak, istighfar mbak, istighfar. Saya manusia mbak, sadar mbak, sadar." Mendengar hal tersebut, Nina pun langsung saja istighfar sejadi-jadinya. Ia pun berusaha kembali mengumpulkan keberaniannya sedikit demi sedikit. Perlahan tapi pasti, ia pun mencoba untuk membuka kembali kedua bola matanya. Setelah kedua bola matanya bisa dibuka, ia pun tersadar bahwa kini di hadapannya ada dua orang lelaki yang baru saja pulang kerja pada saat itu. Lelaki itu pun bertanya apa yang terjadi terhadap Nina. Namun Nina terlihat masih syok pada saat itu. Ia masih tidak menyangka dia bertemu dengan sosok hantu berkepala buntung. Kedua lelaki tersebut pun mencoba untuk membangunkan Nina. Nampak jelas, Nina masih terlihat syok dan begitu lemas pada saat itu. Lalu mereka menawarkan diri untuk mengantar Nina pulang ke rumah pada malam itu. Tanpa pikir panjang, Nina pun langsung mengiyakan tawaran dari mereka berdua. Nina pun langsung saja diantarkan mereka ke rumahnya pada malam itu. Sesampainya di rumah, Nina langsung saja mengganti semua pakaiannya. Ia pun membersihkan dirinya di kamar mandi. Setelah itu, ia langsung saja kembali merebahkan badannya di kamar. Masih saja rasa syok itu ada di dirinya. Ia terusan berpikir, kenapa ia bisa bertemu dengan sosok hantu berkepala buntung. Pikiran yang kacau dan rasa takut yang masih saja hinggap sampai ia berada di rumah terus saja mengganggunya pada malam itu.
Ia masih membayangkan dan berpikir kenapa sosok tersebut mengganggunya pada malam itu. Namun rasa kantuk dan juga lelah akibat pekerjaannya mengalahkan semua rasa takut dan juga kebingungannya pada malam itu. Akhirnya Nina pun bisa tertidur pulas saat itu. Di tengah tidur Nina yang begitu pulas, ia pun bermimpi. Kini sosok hantu kepala buntung tersebut pun kembali hadir dalam mimpinya. Sosok tersebut seakan mengejar dirinya dan nampak jelas kepala yang ia tenteng mengiringai tersenyum sinis kepadanya. Nina hanya bisa ketakutan dan berlari sejadi-jadinya. Ia tak tahu arah pada saat itu dan akhirnya ia terhenti di suatu lorong yang begitu gelap. Sosok tersebut pun kini kembali ada di hadapannya, walau itu hanya dalam mimpi. Sosok itu kembali melempar kepalanya dan kini kepala tersebut tepat ada di hadapannya dan kepala itu pun berujar, "Aku mau dengan kamu." Nina pun berteriak sejadi-jadinya dan kini teriakannya membuat geger seisi rumah. Orang tua Nina pun akhirnya terbangun dari tidur dan segera menghampiri Nina ke kamar dan membangunkan Nina pada malam itu. Nina pun tersadar dari tidurnya. Ia pun tampak begitu kaget dan syok melihat kalau sudah banyak keluarganya berkumpul di dalam kamar. Ia pun masih begitu ketakutan mengingat semua kejadian yang baru saja ia lewati. Bahkan setan itu pun kini hadir di dalam mimpinya. Nina berusaha menceritakan semua yang terjadi kepada keluarganya. Bahkan sang ibu pun langsung memeluk Nina pada malam itu. Dan akhirnya Nina pun ditemani oleh ibunya untuk tidur pada malam itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Nina pun dibangunkan oleh sang ibu. Ia pun masih sangat syok pada saat itu. Ia masih saja teringat kejadian semalam, bagaimana sosok itu melemparkan kepala di hadapannya dan berkata, "Aku mau dengan kamu." Siang pun tiba, namun keadaan Nina masih saja belum membaik. Bahkan kondisi fisiknya kini sangat memburuk. Badannya terasa sakit semua, bahkan terasa demam mulai menyerang tubuhnya pada saat itu. Orang tua Nina yang menyadari kejanggalan yang terjadi kepada anaknya, langsung saja membawa Nina ke salah satu ustadz yang ada di dekat rumahnya. Nina pun langsung saja diobati oleh sang ustadz tersebut. Sang ustadz langsung saja mencoba untuk mengobati Nina dengan membacakan doa-doa dan memberinya air yang telah dibacakan oleh doa. Nina pun kini merasa sedikit lebih tenang pada saat itu. Lalu sang ustadz pun bercerita bahwa Nina telah ditaksir oleh salah satu penghuni yang ada di TPU tersebut. Sang ustadz lalu berpesan kepada Nina untuk selalu berdoa dan mengingat Tuhan kapanpun dan dimanapun itu. Dan jangan pernah lupa bahwa ia adalah seorang wanita yang bisa saja ditaksir oleh makhluk sebelah. Setelah kejadian tersebut, Nina pun berangsur membaik. Nina pun kembali bisa bekerja dan Nina tidak pernah mau lagi melewati gang sempit yang begitu gelap tersebut. Traumatik itu pasti. Nina begitu takut dan tidak ingin terulang kembali, apalagi harus bertemu dengan sosok hantu berkepala buntung. Demikianlah pengalaman yang dialami oleh Nina. Banyak sekali hal pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut. Semoga saja pengalaman itu tidak terjadi kepada kita. Bagi teman-teman yang suka akan cerita-cerita misteri, tolong bantu untuk dukung channel ini agar lebih berkembang ke depannya.
Dan bagi teman-teman yang juga memiliki pengalaman dan ingin berbagi di channel ini, silahkan kirim ke email saya. Saya tunggu. Sekian kisah misteri kita pada hari ini. Semoga kedepannya saya bisa menampilkan kisah-kisah yang lebih menyeramkan lagi buat para teman-teman pencinta kisah misteri. Sekian, saya Dika, pamit. Wassalam.